Bab 1872. Semua pihak berdatangan. Kata-kata Carlos seketika membuat Charles sadar. Seperti yang dikatakan oleh Carlos, jika dia menempuh jalan itu, meski bisa bertahan hidup, juga akan berhadapan dengan banyak musuh yang lebih kuat dari dirinya. Jika dia menyerah dan hanya bergantung pada nadi naga yang ada di ruang bawah tanah rahasia Sekte Iblis, juga mampu mendukung dia untuk berkultivasi hingga mencapai alam transenden tingkat 9 puncak dan hidup tenang di dunia sekuler tanpa memasuki alam surgawa. Dia mengepalkan erat tangannya dengan wajah tidak rela. Dia dan Jerry adalah saudara sehidup semati. Kini dia melihat sendiri saudara baiknya semakin kuat dan sangat berbeda jauh darinya. Tapi seandainya dia menempuh jalan tersebut, dia harus menghadapi banyak musuh yang kuat dan menempatkan anak istrinya dalam bahaya. Semakin dipikir, dia semakin pedih. Carlos menarik napas dan berkata, "Tidak perlu buru-buru memilih sekarang. Beritahu aku sebelum aku meninggalkan Sekte Iblis." Tepat saat ini, aura iblis yang sangat menekan dan dahsyat tiba-tiba menyembur dari tubuh Jerry. Carlos segera bergerak dan menghadang di depannya, barulah dia terhindar dari semua aura iblis tersebut. Ujian jasmani Jerry akan terjadi lagi. Kultivasilah selama bencana surgawi berlangsung dan itu akan memberikan manfaat besar untukmu, pesan Carlos. Charles segera menyingkirkan niat yang ada di benaknya, lalu buru-buru duduk bersila dan mulai berkultivasi. Carlos tidak mampu menghalang semua aura iblis, sehingga masih ada aura iblis yang mengenai diri Charles. Kemampuan Charles masih terlalu lemah, namun masih cukup mampu untuk menanggungnya meski secara paksa. Carlos mengajarkan teknik tertinggi Sekte Iblis pada Charles, yaitu teknik jantung setan. Dia akan mendapat hasil besar dengan mempelajarinya di bawah tekanan aura iblis. Saat ini, langit di atas Sekte Iblis diselimuti oleh awan hitam. Dan tekanan yang mengerikan menyelubungi seluruh bagian timur Gunung Iblis. Para pebela diri bagian timur melihat ke arah Sekte Iblis berada, semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Tidak hanya bagian timur, bahkan bagian barat, selatan, dan utara Gunung Iblis juga merasakan tekanan dahsyat yang berasal dari Sekte Iblis. Itu Sekte Iblis di bagian timur Gunung Iblis. Siapa yang bisa beritahu aku apa yang terjadi di sana? Mengapa bisa terkumpul kekuatan mengerikan seperti itu? Itu tanda bencana surgawi akan datang. Ada orang Sekte Iblis yang akan menghadapi ujian surgawi. Mungkinkah Carlos, pemimpin Sekte Iblis akan menerobos alam surgawa? Banyak pebela diri senior yang menunjukkan ekspresi takjub dan iri. Sebagai kultivator bela diri, siapa yang tidak ingin menapaki alam Setelah menapaki alam surgawa, baru bisa memasuki dunia seni bela diri legendaris dan itulah alam suci yang sebenarnya bagi kultivator pebela diri, memiliki energi spiritual yang melimpah dan kecepatan kultivasi yang luar biasa. Sekte bela diri, di bagian utara Gunung Iblis. Pogin berdiri di puncak gunung dengan kedua tangan di belakang, dia melihat ke arah bagian timur Sekte Iblis dengan ekspresi yang sangat serius. Tak kusangka, kamu yang lebih dulu memasuki alam surgawa, gumamnya pelan. Hanya saja dia tidak tahu kalau bencana surgawi itu bukan disebabkan oleh Carlos, melainkan Jerry. Carlos telah menerobos alam surgawa sejak awal. Cuma tidak banyak yang tahu sampai saat ini. Mungkin Sekte Iblis akan jadi ramai, ujarnya dan langsung menghilang dari tempatnya berdiri. Sekte Walking God, di bagian selatan Gunung Iblis. Juan juga berdiri di puncak gunung, raut wajahnya tidak enak dilihat. Dia memandang ke arah timur Sekte Iblis dengan wajah bengis. Carlos, kamu sungguh pikir bencana surgawi mudah dihadapi? Tanpa persiapan sempurna, kamu hanya akan mati di dalam bencana. Aku ingin lihat apakah kamu mampu bertahan hidup dari bencana surgawi ini, desisnya, lalu melesat cepat ke arah Sekte Iblis. Seketika, satu persatu master senior Gunung Iblis menuju bagian timur. Semuanya ingin menyaksikan master alam surgawa puncak melewati bencana surgawi. Hanya saja, semua orang mengira master yang akan menghadapi bencana surgawi adalah Carlos. Awan hitam pekat menyelubungi langit di atas seluruh Sekte Iblis, seolah-olah akan meratakannya.
Kilat yang menyilaukan sesekali menyambar di antara awan gelap. Master Sekte Iblis berekspresi serius. Apakah pemimpin sekte mereka akan menghadapi bencana surgawi? Hanya ada beberapa master senior yang paling dipercayai Carlos tahu kalau bencana surgawi ini datang bukan karena Carlos, tapi orang lain. Namun yang membingungkan mereka adalah siapa yang akan menghadapi bencana surgawi di Sekte Iblis. Di antara kerumunan orang, Crimson sepertinya telah menebak jawabannya. Dia mendongak dan melihat awan hitam di atas langit Sekte Iblis, rasa terkejut memenuhi wajahnya. Bencana surgawi akan berlangsung untuk beberapa waktu. Sekarang hanyalah permulaan, ketika bencana yang sesungguhnya datang, sejumlah petir akan menyambar orang yang melewati ujian. Kebanyakan master yang kultivasinya hanya sampai alam transenden puncak akan mati dan hancur selama bencana surgawi berlangsung. Sekalipun itu adalah master terkuat dunia sekuler seperti Carlos, juga tidak berani menghadapi bencana surgawi begitu saja tanpa ada persiapan yang sempurna. Aku Juan bersedia menemu datang berkunjung, harap pemimpin Carlos. Tepat saat ini, terdengar suara yang riang, lalu disertai dengan kemunculan Juan. Semua master Sekte Iblis tampak tidak senang melihat kedatangannya. Sejak dulu, Sekte Iblis dan Sekte Walking God tidak akur. Juan tiba-tiba datang di saat Carlos akan menghadapi bencana surgawi, bahkan mengancam Carlos untuk keluar menemuinya. Pergi, hardik Crimson merah. Dia menatap tajam pada Juan dan keinginan bertempur menjalari seluruh dirinya. Juan hanya melirik dingin padanya dengan sinar mata membunuh. Keduanya pernah bertarung sebelumnya. Waktu itu dia meminjam bantuan alam demonik yang dikerahkan Jerry untuk bertarung dengan Juan. Meski keduanya berada di alam yang sama, namun tetap memiliki perbedaan besar, dia sama sekali bukan lawannya. Kini tanpa alam demonik Jerry, maka sangat sulit baginya untuk mengalahkan Juan. Dia sadar dirinya bukan lawan Juan. Semua master alam transenden tingkat 9 puncak Sekte Iblis, apakah kalian berani ikut berperang denganku? Perang, perang, perang. Puluhan master melangkah maju, niat perang membanjiri diri mereka dan berteriak. Perang, perang, perang. Semua master Sekte Iblis berseru serempak. Raut wajah Juan langsung jadi lebih gelap. Bagi dia, orang-orang ini adalah semut. Selama dia membereskan Crimson, maka yang lain tidak berarti sama sekali. Hanya saja, seandainya dia benar-benar bergerak dan begitu Carlos sungguh menerobos, Sekte Walking God pasti akan dihancurkan. Tujuan kedatangannya hari ini adalah untuk menghalangi Carlos menerobos. Selama Carlos tidak berhasil menghadapi bencana surgawi, berarti tidak ada yang perlu ditakuti dari Sekte Iblis. Juan mengabaikan mereka dan langsung menuju paviliun pustaka. Carlos, aku akan bertindak kalau kamu masih tidak keluar, gertaknya. Namun dia tetap tidak mendapat sahutan apapun. Raut wajahnya semakin buruk. Awan hitam di langit Sekte Iblis semakin pekat, sambaran kilat semakin sering, sepertinya bencana surgawi akan datang kapan saja. Begitu bencana surgawi benar-benar dimulai, tidak ada harapan lagi bagi dia untuk menghentikan. Sampai saat itu, dia hanya bisa menyaksikan Carlos berhasil melewati bencana surgawi atau mati di dalam bencana tersebut. Jika kamu tidak keluar, aku akan bertarung dengan master sekte kalian. Matanya berkilat tajam, kakinya bergerak dan akan bertindak. Hehe. Tepat saat ini, suara tawa sinis tiba-tiba terdengar, disertai tekanan yang mengerikan menuju ke arahnya. Juan, kamu semakin lama semakin hina. Kamu ingin bertarung, biar aku yang menemanimu. Seorang pria berjubah dengan rambut putih tiba-tiba muncul, menyerbu ke arah Juan dan mengayunkan tinjunya. Bersambung. Bab 1873. Hancurkan sekte bela diri lebih dulu. Siapapun tidak menyangka akan ada orang luar yang datang membantu sekte iblis di saat ini. Pria berambut putih ini bukan orang lain, dia adalah Pogin dari sekte bela diri. Dia langsung mengayunkan tinjunya dan menyerang Juan.
Raut wajah Juan berubah drastis dan tanpa banyak pikir langsung merespon dengan melayangkan tinjunya juga. Boom! Detik berikutnya, tinju keduanya saling berbenturan dan mengeluarkan suara yang sangat nyaring. Energi dahsyat langsung melanda ke segala arah. Bam bam bam. Tanah di bawah kaki keduanya retak oleh kekuatan yang menghancurkan. Sekelompok master alam transenden tingkat 9 puncak seolah-olah juga mendapat serangan, sehingga mundur sampai belasan meter. Bahkan beberapa master setengah langkah alam surgawa kelas 1 tahap awal juga merasakan tekanan yang sangat besar. Mereka buru-buru mengerahkan kekuatan bela diri dari diri mereka untuk menangkis ledakan yang diakibatkan oleh tinju Juan dan Pogin. Keduanya termasuk dalam jajaran 5 besar master terkuat Gunung Iblis. Jadi, bisa dibayangkan seberapa kuat ledakan yang diakibatkan oleh mereka. Pogin, apa kamu gila? Juan meraung marah padanya. Tapi Pogin tersenyum dingin dan berkata, Juan, kalau sudah banyak berbuat kejahatan, akibatnya adalah cari mati sendiri. Kamu jelas tahu ada yang akan menerobos, tapi justru datang mengganggu di saat ini. Apa kamu tidak takut sekte Walking God dihancurkan begitu orang itu berhasil menerobos? Sejak kapan kamu berbaik hati seperti ini? Rela menentang sekte Walking God hanya untuk sekte iblis? Tanya Juan dengan marah. Kalau ini tak ada hubungannya denganmu. Jika kamu berani menyentuh orang sekte iblis lagi, jangan salahkan aku bertindak kasar, sahut Pogin tenang. Setelah itu, dia mundur dan berdiri di samping. Ekspresi wajah Juan sangat buruk. Sudah seperti ini, jika masih tidak mengerti, maka dirinya benar-benar orang bodoh. Apakah sekte iblis dan sekte bela diri diam-diam bekerja sama? Kalau tidak, mengapa Pogin membantu sekte iblis? Perlu diketahui, tidak ada persekutuan di antara 5 kekuatan tertinggi Gunung Iblis, yang ada hanya kewaspadaan satu sama lain. Tapi sekarang, Pogin menyerangnya demi sekte iblis. Terima kasih, pemimpin Pogin, ucap Crimson. Kita punya kepentingan masing-masing. Tidak perlu berterima kasih, balasnya sambil tersenyum. Jawabannya ini telah menjelaskan bahwa ada kesepakatan antara sekte bela diri dan sekte iblis. Para master sekte iblis sangat terkejut. Mereka sama sekali tidak tahu kalau sekte iblis dan sekte bela diri memiliki kesepakatan. Rasa khawatir tiba-tiba memenuhi mata Juan. Di antara 5 kekuatan tertinggi Gunung Iblis, tidak terlihat adanya tanda-tanda persekutuan. Jika sekte iblis dan sekte bela diri bekerja sama, maka kekuatan lain berada dalam bahaya, terutama sekte Walking God yang sejak awal memiliki hubungan buruk dengan sekte iblis. Seandainya sekte bela diri dan sekte iblis bersatu untuk melawan sekte Walking God, maka sekte Walking God benar-benar akan kewalahan. Sekte bela diri dan sekte iblis bersekongkol, apa yang ingin kalian lakukan, Pogin? Apakah untuk menghancurkan kekuatan lain? Tuduh Juan. Pogin melirik dingin padanya dan menyindir, Juan, kamu tidak perlu mengetesku. Aku bisa beritahu kamu dengan terus terang, tidak ada kerjasama antara sekte bela diri dan sekte iblis. Aku hanya membuat satu kesepakatan dengan pemimpin Carlos dan cuma untuk kepentingan pribadi kami. Sebelum dia melewati bencana surgawi, aku akan melawan siapapun yang mengganggu sekte iblis. Katanya dengan niat perang memenuhi dirinya. Dia berdiri dengan tangan di belakang, seperti dewa perang yang siap bertarung kapan saja. Bukan hanya itu saja, bahkan sebuah tombak spiritual bersinar keperakan telah muncul di tangannya. Tombak dewa perang, seru seseorang. Tombak dewa perang, senjata spiritual tingkat tinggi yang dimiliki pemimpin sekte bela diri. Bahkan kabarnya itu adalah tombak dewa perang dulu. Kekuatan dahsyat menyembur dari diri Pogin. Wajah Juan semakin buruk. Pogin merupakan salah satu dari 5 master terkuat Gunung Iblis. Kini dia bahkan membawa tombak dewa perang, sehingga memberi kesan pada Juan kalau dirinya sedang menghadapi master alam surgawa sungguhan. Pogin berdiri di sana, seolah-olah telah menjadi satu kesatuan dengan jagat raya dan luar biasa kuat. Dengusan nyaring terdengar dan tekanan kuat datang mendekati sekte iblis. Bayangan seperti hantu tiba-tiba menyergap ke arah Pogin.
Pogin tetap tenang dan tidak menggunakan tombaknya, dia hanya mengayunkan tangannya untuk menghadapi serangan bayangan tersebut. Boom! Suara benturan teredam terdengar, Pogin dan sosok itu mundur ke belakang sebanyak 3 langkah, tidak kurang tidak lebih. Bayangan itu muncul di pandangan semua orang. Kenzo, pemimpin Rich, kamu juga ingin menambah keramaian di sini? Tanya Pogin dingin. Kenzo Rich juga salah satu dari 5 kekuatan dan merupakan pemimpin Sekte Poison di bagian barat Gunung Iblis. Dia juga dianggap sebagai orang yang paling berbahaya di Gunung Iblis. Dia menggunakan racun untuk mempelajari bela diri, memiliki hasil kultivasi dengan kemampuan racun yang mengerikan dan mampu membunuh tanpa terlihat. Tangan kanan Pogin yang barusan berbenturan dengannya telah ungu kehitaman. Jelas kalau dia telah terkena racun Kenzo saat melawannya tadi. Bukan karena Kenzo yang meracuni Pogin, tapi tubuh Kenzo sendiri yang mempunyai racun bawaan, jadi orang yang memiliki kontak tubuh dengannya pasti akan keracunan. Ekspresi Pogin tidak berubah dan memandang Kenzo dengan tenang. Hanya saja darah hitam menetes dari punggung tangan kanannya, namun dengan segera menjadi normal kembali. Tidak sulit bagi dia untuk menawar racun Kenzo dengan kemampuannya. Kenzo tersenyum sinis dan berkata, "Aku tidak tertarik dengan keramaian Sekte Iblis, tapi lebih berminat pada kesepakatan antara kamu dan Carlos. Bagaimana kalau Anda cerita sedikit, agar semua orang lega? Mungkinkah pemimpin Rich juga takut Sekte Bela Diri dan Sekte Iblis bersekutu?" Tanya Pogin tanpa emosi. Takut? Kenzo tertawa mengejek. Jangankan kedua sekte kalian, sekalipun semua sekte bersekutu, Sekte Poison juga tidak takut. Sombong sekali, itulah pemimpin Sekte Poison. Dia punya dasar untuk berbicara seperti ini. Jika Sekte Poison berperang dengan kekuatan lainnya, selain beberapa master terbaik, semua pebela diri lain pasti akan terbunuh oleh Sekte Poison. Racun Sekte Poison bisa membunuh tanpa terlihat. Sekte Poison juga merupakan kekuatan yang paling ditakuti di Gunung Iblis. Jika pemimpin Rich tidak takut, lalu kenapa ingin tahu kesepakatan kami berdua? Tanya Pogin lagi. Kenzo tidak menjawab, namun tiba-tiba mengalihkan matanya pada Juan dan bertanya, "Pemimpin Juan, apa kamu tertarik bersekutu dengan Sekte Poison dan memusnahkan Sekte Bela Diri terlebih dahulu?" Siapapun tidak menyangka kalau Kenzo akan mengatakan ingin menghancurkan Sekte Bela Diri di depan Pogin. Semua orang melongo mendengar perkataan tersebut. Bahkan Juan sendiri juga tertegun sesaat, lalu tertawa nyaring setelah sadar. "Memang itu yang kutunku," jawabnya. Bersambung.